Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Nafiiyah. Kali ini saya akan membahas terkait bagaimana membedakan data yang cocok atau pas untuk klasifikasi ataupun prediksi ataupun clustering. Nah, sebelumnya kalau kita mau membedakan data ini cocok klasifikasi ataupun presisi ataupun clustering, wajib harus ya punya yang pertama data harus ada. Nah, terkait data sebenarnya sudah ada nih di buku-buku ataupun di penelitian menyebutkan bahwa data itu bisa mengambil langsung atau mengumpulkan langsung sendiri. Cara mengumpulkan data bisa melalui kuesioner, ya, bisa ya, jadi bisa melalui mengumpulkan data, bisa melalui kuesioner, atau menyebarkan angket, saya kasih angket, atau bisa melalui observasi langsung atau bisa melalui wawancara. Nah, atau lagi biasanya kalau kita tidak ingin mengumpulkan datanya, di data yang sudah ada intinya sudah ada, maka bisa di-download juga. Jadi bisa melalui mengambil dari website resmi. Contoh website resmi apa? Biasanya saya ambil bisa juga dari bps.go.id, pernah juga dari BMKG, kadang ada juga ya BMKG, ada websitenya. Terus data.go.id, ini saya menganggap resmi ya, data.go.id karena pernah dipakai acuan challenge-nya di mana, di coding pernah. Terus seingat saya. Terus bisa juga saya biasanya ngambil dari ini kaggle.com. Kalau kaggle.com itu seringnya berbahasa Inggris, jadi datanya itu banyakan yang dari luar negeri Indonesia, seperti itu. Nah, mohon maaf. Nah, ini saya kenapa kok membedakan, biar kita tahu ya, biar benar-benar kita paham bahwa data atau saya mau melakukan riset nih. Nah, datanya seperti ini. Terus yang saya harapkan riset saya outputnya apa. Nah, ternyata datanya nggak cocok. Nah, itu kan nggak bisa. Bukan nggak bisa ya, tapi intinya kan sejenis kayak misalkan kalau kita cari korelasi atau hubungan, berarti kan hubungannya rendah gitu loh. Jadi hal yang harus dipahami adalah menganalisa terkait data yang dikumpulkan dengan harapan atau capaian atau output yang dihasilkan. Itu harus benar-benar ada korelasi, atau istilahnya kalau dalam statistik memang korelasi ya, tapi kalau di sini tuh lebih ke arah kayak ada hubungannya atau enggak ya, datanya seperti ini, outputnya ini, bisa enggak ya. Nah, seperti itu. Kenapa? Nanti akan mempengaruhi metode juga, karena memang kalau saya di bidang informatika ya, saya ini di bidang informatika, terus di kecerdasan buatan, itu apa yang mau kita outputkan itu harus hasil dari analisa data, bukan asal ngomong gitu, enggak seperti itu. Jadi ada sesuatu yang bisa kita kayak sainsnya, ada matematisnya gitu loh. Jadi misalkan data, contoh ya, saya biasanya kan ini contoh kalau ambil dari Kaggle, ini hanya satu saja contoh yang dari Kaggle. Biasanya kalau kita nyari langsung aja search iris. Nah, ini tadi sudah saya cari iris ya, saya back aja. Nah, ini contohnya.
Di sini ada 4 kolom ya, ada 4 kolom, yaitu kolom apa aja? Kolom nomor, anggap ID itu nomor, sepal length, sepal width, terus petal length, petal width, terus spesies atau kelasnya. Kalau seperti ini datanya, data iris itu cocoknya, data iris itu cocok digunakan untuk klasifikasi. Kenapa? Karena sudah lengkap dengan kelasnya. Ya, jadi misalkan nanti kalau ada data baru, dia masuk kelas apa? Nah, itu klasifikasi. Nah, biasanya kalau klasifikasi, outputnya itu lebih ke boleh dalam bentuk kategori, boleh dalam bentuk angka, misalkan kategori yang angka ini 1, 0, 1, 0. Tapi dia tetap hanya kategori, label. Jadi kalau 1 maksudnya apa, kalau 0 maksudnya apa, seperti itu. Jadi ini contoh data asuransi, mohon maaf lagi, data asuransi. Nah, cocoknya digunakan untuk klasifikasi. Sudah lengkap karena ya sudah lengkap dengan kelas. Contoh lagi, nih pemberian iklan, misal pemberian iklan. Ini pemberian iklan juga kan di sini sudah ada lengkap ya kelasnya. Kelasnya yaitu 0 sama 1. Apakah kelas itu harus dalam bentuk angka 0, 1, 2? Boleh dalam bentuk kategori. Contoh yang kategori tadi ini ya, data iris, ini kategori. Nah, ini juga bisa dirubah. Oh, kalau iris sentosa itu saya masukkan 0. Terus kalau versi color saya masukkan 1. Kalau virginica ini saya masukkan 3. Itu boleh dirubah-rubah. Tapi yang jelas, itu lagi ya, data tadi pemberian iklan. Ini cocoknya juga digunakan untuk klasifikasi. Kenapa? Ya karena sama sudah lengkap dengan kelasnya. Nah, biasanya untuk kelas ini, kelas atau label itu ya berupa kategori atau istilahnya apa ya? Apa ya istilahnya? Jadi boleh dalam bentuk label itu boleh 0, 1 kayak gitu, atau kategori itu berarti misalkan baik, buruk, nah itu boleh, atau intinya ya kelas gitu. Jadi kalau misal saya mau membuat penelitian, misalkan ya penelitian terkait di desa ini masuk rawan bencana longsor, di desa itu masuk rawan kecelakaan. Nah, itu berarti masuk klasifikasi, tapi syaratnya harus mengumpulkan datanya dulu, terus dikelaskan masing-masing datanya, dikelaskan. Selanjutnya dari hasil kelas itu barulah dianalisa, terus nanti bisa dipakai untuk mengklasifikasikan data baru, seperti itu. Nah, terus selanjutnya contoh lagi, kalau ada data seperti ini. Nah, data ini customer ya, data mall customer itu masuk ke mana? Bisa masuk ke prediksi, bisa juga masuk ke clustering ya. Yang jelas kalau prediksi itu lebih identiknya adalah angka. Kalau misalkan di risetnya itu di sebentar, saya lanjut dulu. Nah, di sini kalau
prediksi itu identiknya memang angka ya. Misalkan kalau mau dikelaskan juga bisa, misalkan hasil angka terus kemudian dikonversi ke kelas atau ke label, nah itu boleh. Jadi kalau prediksi berarti misalkan yang mau diprediksi apa, contoh tadi ini kan data mall customer ya, berarti yang sebagai data inputnya adalah jenis kelamin, kemudian usia, sama pemasukan. Nah, nanti outputnya adalah dia mengeluarkan berapa biayanya, pengeluaran. Jadi dia pengeluarannya berapa. Atau kalau mau di clustering, ini kalau ini ya prediksi. Nah, kalau clustering dilihat dari datanya, berarti dia mau di cluster, misalkan oh, orang ini suka ke mall, oh ini orangnya tidak suka ke mall, oh orang ini misalkan biasa saja ke mall. Nah, jadi bisa diklusteringkan. Jadi kalau diclustering berarti data inputnya semuanya, mulai dari jenis kelamin, usia, pemasukan atau income. Tadi kalau di situ kolomnya namanya income ya, income atau pemasukan, saya pakai di sini saja pemasukan, kemudian pengeluaran. Nah, output yang diharapkan apa? Outputnya ya cluster. Misal clusternya adalah gemar ke mall, kemudian biasa ke mall. Biasa itu maksudnya nggak seberapa sangat pengen ke mall atau tidak suka ke mall. Nah, itu kalau clustering. Jadi biasanya outputnya adalah cluster misalkan, oh data ini yang masuk cluster ini apa aja, oh data ini yang masuk cluster ini apa aja. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saat kita mau melakukan penelitian, kemudian penelitian tersebut itu datanya cocok untuk klasifikasi ataukah clustering ataukah prediksi, itu harus dianalisa dulu. Selain kita punya data, kita juga harus menganalisa. Output yang saya harapkan A, oh ternyata datanya seperti ini, nggak cocok. Nah, berarti harus benar-benar dianalisa. Memang butuh latihan terus, tidak bisa hanya asal ngomong, nggak bisa. Kita butuh latihan, butuh istilahnya diasah terus agar kita tahu, oh datanya ini memang pasnya ke sini nih. Kenapa? Oh datanya ada ini, nanti output yang saya lakukan ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.